ini akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Terlihat tidak atau terpotong? Terlihat, Bu. Baik ya, yang lainnya mudah-mudahan sudah terlihat ya. Agung, sehat Gung? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, mahasiswa yang saya banggakan, kita bicara tentang profesi, pendidikan, dan kepribadian guru. Kalau melihat bagaimana ke depannya kita memastikan bahwa sebuah profesi itu adalah menjadi keyakinan kita bahwa setiap profesi yang kita miliki, contohnya sebagai seorang guru, dokter gitu ya, advokat ataupun sebagai wirausaha sekalipun yang berprofesi sebagai pedagang dan sebagainya, itu pasti punya karakteristik yang memang harus didahulukan dalam konsepnya ya. Kalau di sini kan konsepnya kependidikan. Dan juga harus mengutamakan kepada bagaimana kita melakukan suatu usaha yang menunjukkan pada profesi kita. Nah, kalau ke depannya coba kita perhatikan, kalau berbicara terkait profesi guru begitu ya, berarti ketika kita masuk ke dalam kelas, itu yang menunjukkan kepribadian kita itu juga menunjukkan sebagai seorang guru. Tidak mungkin guru datang ke dalam kelas itu menggunakan celana jeans, tidak mungkin gurunya yang datang dengan rambut yang gondrong, tidak mungkin gurunya datang dengan menggunakan sandal jepit. Karena kita berbicara sekarang terkait profesi kependidikan. Ya. Nah, kita akan berbicara mengenai kategori prinsip profesionalnya dan juga kita akan menganalisis karakteristiknya di setiap jabatan profesi yang ada di bidang pendidikan dan bagaimana Anda dapat membuktikan apakah dapat dan ada pengaruh yang signifikan. Begitu ya. Jadi Bu, apakah benar dari 4 kompetensi yang dimiliki oleh guru itu akan melahirkan para calon gitu ya, calon pejuang masa depan, anak-anak penerus kita yang betul akan jadi profesional? Yes. Karena mengapa? Karena kita berbicara dari 4 kompetensi dasar seorang guru. Sudah pernah belajar belum 4 kompetensi yang dimiliki? Sudah pernah? Oke, sekarang coba Hesti. Hesti ada 4 kompetensi yang dimiliki. Apa itu kompetensinya? Silakan dibuka mikrofonnya. Kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, sama kompetensi satu lagi belum di murajaah Bu. Lupa. Baik, terima kasih Hesti. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, Masya Allah kita memang harus banyak terus membaca khususnya undang-undang ya. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14, catat tahun 2005, terkait pasal 8, kita akan berbicara mengenai kompetensi guru yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ya, nah keempat ini bagaikan sayur asam yang lengkap dan komplit. Kalau tidak ada kompetensi kepribadian, maka sayur asamnya rasanya tidak asam. Berarti kurang ya, rasanya kurang enak ya. Nah sama seperti kita mempelajari yang namanya undang-undang ini. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 8. Ingat kembali ya. Oke, jadi ada berapa? Ada 4. Jangan lupa, karena nanti sampai skripsi, sampai sidang skripsi nanti Anda pasti akan ditanya ada berapa kompetensi guru. Jangan sampai bilang bahwa belum diajarkan oleh dosennya. Gitu ya, ini sudah di luar kepala. Di luar kepala itu berarti harus diingat, bukan dilupa ya. Sudah di luar kepala untuk diingat, begitu. Baik, selanjutnya kita akan menyentuh bagaimana membuktikan organisasi-organisasi guru gitu ya. Salah satunya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang namanya PGRI. Nah, Anda bisa bergabung di dalam Instagramnya dan bagaimana kita mengikuti apakah organisasi itu betul-betul memperjuangkan profesi kita sebagai seorang guru. Dan kita juga harus tahu bahwa peran organisasi itu serta kode etik kita sebagai seorang pendidik. Ada kode etiknya. Dan kita juga bisa membaca di undang-undang terkait guru dan dosen. Sudah di-download belum undang-undangnya? Setelah di-download, dibaca.
bukan hanya di-download. Bu, kapasitasnya terlalu besar, nanti handphone kami ngehang dan sebagainya. Oke, simpan di laptop atau di print out menggunakan kertas bekas yang ada di rumah. Selanjutnya, kita akan menyentuh kembali kepada bagaimana profesionalisme kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Karena berbicara tentang profesionalisasi ini, kita berbicara tentang administrasi pendidikan. Kita akan berbicara manajemen pendidikan. Kita akan berbicara siapa top leader di dalam pendidikan itu. Siapa yang akan memegang peranan penting di dalam sekolah itu. Sekarang saya tanya. Oke, kepada Akmaluddin Murdani. Layarnya dibuka, Nak. Akmal? Ya, Bu. Ya, Ibu mau tanya, apa perbedaannya kepala sekolah dengan penjaga sekolah? Kenapa, Bu? Perbedaan penjaga sekolah sama kepala sekolah, Bu? Ya. Beda profesi, Bu. Ya, Anda bisa jelaskan apa? Mengapa berbeda? Perbedaannya karena tingkat ilmuannya beda, Bu. Oke. Lanjutnya. Pendidikannya beda, Bu. Biasanya kalau yang jadi kepala sekolah yang emang orang-orang yang berpendidikan, tapi kalau penjaga sekolah biasanya yang karena emang pendidikannya kurang. Oke. Yakin ya penjaga sekolah itu pendidikannya kurang? Ya, terima kasih Akmal. Ramadhani Akbar, silakan dibuka. Ramadhani Akbar, silakan dibuka kameranya, silakan dibuka mikrofonnya. Baik, Bu. Apa yang membedakan kepala sekolah dengan penjaga sekolah? Ini jangan pada searching ya dari internet ya. Aduh, buru-buru nih nanti Bu Melita nanya. Ya, silakan. Ya, kalau bedanya kepala sekolah dengan penjaga sekolah, kepala sekolah itu yang menjalankan administrasi sekolah dan prosedur-prosedur guru. Kalau penjaga sekolah itu kayak menjaga kalau guru sudah waktunya pulang, baru yang penjaga sekolah itu saatnya jaga gitu, Bu. Baik, terima kasih Ramadhani Akbar. Sebenarnya semua pada tahu ya, tapi saya ingin tahu sebenarnya mahasiswa saya baca atau tidak ya. Oke, kita buka lagi nih yang layar-layarnya tertutup nih, rasanya pengen diketuk pintunya. Yang ditutup langsung buka. Aku ditanya ya. Nah ya, silakan Lutfia Tunurusyifah. Lutfia, kalau nggak ada di ruang, nanti Ibu keluarkan di mahasiswa ya. Lutfia. Silakan, Asparudin. Aspar, terdengar suara Ibu? Silakan. Dengar. Menjelaskan apa perbedaannya kepala sekolah dan penjaga sekolah. Ya, kepala sekolah dia mengatur semua struktur sekolah, struktur pembelajaran dan struktur keguruan, Bu. Struktur keguruan maksudnya bagaimana? Struktur sekolah. Kalau misalkan penjaga sekolah, dia cuma sebatas penjaga aja sih, Bu. Hanya menjaga, terus hanya itu aja? Iya. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ada yang namanya Fitri Afrilia. Silakan dibuka kameranya. Tapi kalau
kepala sekolah tidak bisa memberikan kemajuan, perbaikan mutu kepada layanan pendidikan, maka tupoksi kepala sekolah akan mendekati tupoksinya penjaga sekolah. Karena mengapa? Karena kepala sekolah harus membuat target capaian mulai dari 8 standar pendidikan. Kompetensi lulusannya seperti apa? Sampai dengan pembiayaan pendidikan. Sedangkan penjaga sekolah tidak berbicara tentang standar itu. Tidak berbicara tentang 8 standar itu. Yang dibicarakan adalah pengamanan. Ya, keselamatan. Selama proses berlangsung. Sehingga kita sebagai seorang kepala sekolah nanti ke depannya Ibu doakan semuanya, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi kepala dinas pendidikan. Yuk bersama-sama. Kalau Anda sudah memegang jabatan yang terpenting adalah menjalankan sesuai tupoksinya. Menjalankan sesuai tupoksinya. Maka kalau sekolah Anda dilantik sebagai kepala sekolah, beri sesuatu hal yang lebih. Bukan karena salarinya kurang, karena ini tanggung jawab. Saya nggak bisa Bu maksimal karena saya hanya dibayar ini. Kan kita sudah mengikuti kontrak, sudah tanda tangan kesediaan, berarti kita menyepakati untuk memberikan kemajuan. Kalau Anda tidak bisa memberikan kemajuan, lebih baik Anda tidak menjabat. Gitu ya. Karena kita sedang memberi contoh kepada orang lain. Karena semua pekerjaan yang kita lakukan, arahnya adalah perbaikan. Meskipun itu pasti ada yang mencela tidak melakukan perbuatan. Tapi setidaknya kita melakukan perubahan. Kalau yang tadi prestasinya, seandainya 2020-2021 selama pandemi, biasanya kita melakukan prestasi ataupun mengikuti perlombaan secara offline. Nah sekarang online. Itu tetap harus diberikan haknya peserta didik. Selanjutnya guru, meskipun proses pendidikannya adalah online, ya bukan hanya peserta didik saja yang harus dikemas desainnya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga guru. Bagaimana guru caranya membuka laptop, mulai dari membuka laptop dulu ataupun komputer, mengoperasikan IT, memasukkan nilai di dalam Excel ataupun ada perangkat yang memang harus dilaporkan setiap proses pembelajaran. Membuat video, mengupload video, ya, membuat Google Form. Sudah sampai di situ belum pelatihan yang diberikan oleh guru kepada kepala sekolah kepada guru? Kalau hanya sebatas ngajar tanpa peningkatan profesional, karena bicaranya tentang 4 kompetensi. Kalau tidak ada yang namanya peningkatan, berarti kepala sekolah tidak menjalankan tupoksinya. Oke, sekarang pertanyaan Dewi Maharani. Apakah kepala sekolah adalah seorang guru? Apakah kepala sekolah adalah seorang guru? Silakan, Dewi. Dewi Maharani, silakan. Nggak usah cari di internet ya. Dewi Maharani, silakan. Bukan, Bu. Bukan. Lalu kepala sekolah itu apa? Siapa? Pemimpin Dewi, ayo. pemimpin yang mengatur bawahannya, Bu. Baik, terima kasih Dewi. Silakan Sarah Kamila. Apakah kepala sekolah itu adalah guru? Iya, kepala sekolah itu guru, tapi guru di sini itu sebagai memimpin dan mengelola guru-guru yang lain. Oke, baik, terima kasih. Silakan Imamul Aziz. Apakah kepala sekolah itu adalah guru? Ingat, guru dengan tugas tambahan. Meskipun dengan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah, pasti beban mengajarnya tidak sebanyak dengan guru yang ada. Paham ya? Karena kepala sekolah adalah
Kepala adalah sebagai pengatur, mengkoordinir, merubah, meningkatkan. Ya, bicaranya tentang kepemimpinan. Jadi kalau dikatakan bahwa kepala sekolah itu ya guru dengan tugas tambahan. Sekarang saya tanya lagi, kalau seandainya sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah, akankah kepala sekolah akan kembali menjadi guru? Kategorinya, iya nak. Ya, kembali. Sebagai seorang guru yang mengampu, contohnya mata pelajaran apa, atau ditempatkan di kelas berapa. Jadi guru dengan tugas tambahan, kepala sekolah hanya menanggung proporsi ataupun fungsinya kepala sekolah. Kalau sudah selesai, ya selesai pula tugasnya. Begitu ya? Nah, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang berkewajiban mengukur kinerja kepala sekolah? Silakan Afandi. Yang berhak mengukur kinerja kepala sekolah, yaitu setelah kepala sekolah kan ada bagian seperti tata usaha, kemudian bidang-bidang ekstrakurikuler, dan bidang kurikulum, Bu. Baik, terima kasih Afandi. Desi Prihatini, siapa yang berkewajiban menilai kinerja kepala sekolah? Silakan. Ini jangan buka internet ya. Yang Anda tahu aja, nggak ada salah dan benar, nak. Kita sedang belajar. Desi. Silakan. Desi, terdengar suara Ibu? Silakan. Desi, nggak terdengar ya suara Ibu ya? Oke. Anwar Bagus Ramadan. Anwar mana Anwar? Anwar? Tidur ya Anwar ya? Anwar? Baik, Ibu sampaikan selanjutnya Muhammad Sofi. Silakan. Siapa yang menilai kinerja? Yang menilai kinerja kepala sekolah itu supervisor sekolah. Siapa atau supervisor pengawas sekolah? Penjaga Ya. sekolah. Penjaga sekolah atau supervisor atau apa? Supervisor sama aja. Siapa supervisornya? Pengawas. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Mahasiswa yang saya banggakan, mohon tidak jenuh gitu ya mata kuliah yang diselenggarakan secara online, karena kenapa? Kita pastikan bahwa kita betul-betul mengikuti proses perkuliahan, jangan dari awal sampai akhir gitu ditutup layarnya, ya nggak ada kabarnya, dipanggil Bu Marliza juga nggak direspon gitu. Nanti Anda akan mengalami betul perasaan yang sama dengan perasaan Bu Marliza saat ini. Karena nanti ketika Anda PKL, kita tidak tahu berhadapannya offline atau online. Ya, betapa sulitnya Anda akan merangkul siswa yang berada secara online. Nah, supaya mampu dihargai orang lain, maka menghargai orang lain supaya Anda dihargai. Ya, Bu Marliza nggak minta perlu dihargai sebenarnya sih, ya karena Anda yang memerlukan saat ini mata kuliah yang saya bisa kasih apa aja nilainya gitu, tergantung dengan Anda. Nah, nanti kan ada catatan dari sekretaris. Ini tanda bintang yang jarang buka kamera gitu ya. Ibu juga nggak ngerti kenapa demikian. Cuma yang jelas Ibu kepengennya mahasiswa hadir, betul-betul hadir, karena Bu Marliza saja menyiapkan dengan harus dandan juga,
make up juga gitu ya, pakai jilbab yang paling bersih untuk ketemu sama mahasiswa, padahal mahasiswanya hanya ketemunya di Zoom gitu. Pakai parfum gitu kan, padahal mahasiswanya nggak cium wanginya Bu Marliza gitu. Oke, sampai di situ loh persiapan kita dengan mata. Ya, sehingga sebenarnya mahasiswa harus betul-betul gitu memposisikan kita betul-betul melakukan proses perkuliahan. Karena setelah semester 6 tinggal semester 7. Semester 7 juga mata kuliahnya tidak banyak, ya. Hanya berapa SKS. Setelah semester 7 say goodbye. Karena kenapa? Tidak pernah sering ketemu dengan teman-teman. Juga jarang bertemu dengan mata kuliah yang lain kecuali Anda ada revisi gitu ya. Selebihnya Anda akan lebih banyak sendiri dan menyelesaikan proses perkuliahannya paling hanya berapa 2 semester ini, tidak lama lagi. Nah, hal yang berat saat ini harus Anda persiapkan adalah menuju PKL. Ya, menuju PKL itu mempersiapkan bahasa dan komunikasi Anda ya kepada peserta didik. Jadi tiru dosen yang memang Anda senangi, bagaimana caranya mereka mengajar. Bagaimana caranya menghidupkan suasana proses pembelajaran. Ya. Jangan ambil ketidaksukaan karena dosennya begini dan begitu. Bukan itu, tetapi informasi dan ilmu yang didapatkan. Ya. Jadi kalau sudah agendanya jam sekian kuliah, kan Ibu mengabarkan kepada teman-teman. 1:30 Ibu akan mulai. Itu tepati janji meskipun itu ngaret sampai dengan 10 menit ke depan gitu ya. Nah, ini kan juga kita harus sampaikan. Permintaan maaf juga harus disampaikan. Kalau kita salah juga kita sampaikan. Namanya manusia. Oke ya. Nah, kalau kita berbicara yang tadi, siapa yang menilai kinerja kepala sekolah adalah pengawas. Paham ya? Yang menilai kinerja guru adalah kepala sekolah. Paham ya sampai di sini ya? Jadi guru akan dinilai oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dinilai oleh supervisor yang tadi dikatakan K, atau disebut dengan yang namanya pengawas. Tetapi pengawas tidak mendahulukan asumsi sendiri. Harus ada yang namanya, paham ya? Yang namanya informasi dari siapa saja? Penjaga sekolah, dari guru gitu ya, dari orang tua murid, dari ya mungkin saja komite dan sebagainya. Ya, dari wakil kurikulum dan sebagainya, dari mitra juga dapat informasi apakah ketika kerjasama dengan sekolah ini direspon dengan baik. Sampai di situ penilaiannya, pekerjaannya sebagai pengawas, gitu ya. Nah, Bu, kalau pengawas itu apakah seorang guru? Silakan Anwar. Anwar, terdengar suara Ibu? Apakah pengawas sekolah adalah seorang guru? Ya, Bu. Guru. Guru. Baik. Iya. Bunga. Bunga? Ya, Bu. Apakah kepala sekolah, apakah pengawas sekolah itu termasuk guru? Menurut saya bukan sih, Bu. Kalau guru itu hanya pengajar deh, Bu. Jadi kepala sekolah juga bukan guru? Kepala sekolah. Kalau kepala sekolah guru atau bukan? Kepala sekolah bisa menjadi guru juga, Bu. Tapi kalau pengawas bisa jadi guru nggak? Saya kurang tahu sih, Bu, kalau pengawas sekolah itu seperti apa sejujurnya. Oke, terima kasih Bunga. Baca lagi referensi ya. Pengawas sekolah juga termasuk guru, Nak. Tapi prosesnya adalah masa seleksi sebagai ya pengawas yang diutus dari guru yang berprestasi dan lulus menjadi pengawas sekolah. Mahasiswa berprestasi, jadi kepala sekolah berprestasi. Jadi kehidupan kita itu harus berprestasi. Karena kenapa? Itu akan jadi catatan sejarah kita. Ya. Rekam jejak kita itu terbaca. Jadi kalau Anda jadi mahasiswa, lihat transkrip nilai Anda
yang nilainya ada E, ada D, ada C, ada B, ada A. Nggak apa-apa, Bu. Kan langit ada bintangnya. Ada yang berkilau, ada yang redup. Ya betul langit. Masa transkrip nilai A, B, C, D, E? Harusnya apa? Ya harusnya A dong. Target itu A. Kalau ada E, revisi. Kalau ada C, revisi. Perbaikan, remedial kepada dosen. Jangan diam aja. Ya, kita akan memperbaiki diri kita loh ke depannya. Maka bicara tentang profesional. Kalau jadi mahasiswa, sudah harus tahu yang mana yang baik dan buruk, yang mana benar dan salah. Supaya tidak melahirkan para koruptor baru di tingkat pendidikan. Bagaimana, Bu? Kita bisa menjelaskan bahwa kita juga koruptor di dalam dunia pendidikan. Sekarang saya menjelaskan. Kalau Anda sebagai guru juga berdagang di kelas. Nurul Fauzia. Nurul Fauzia, terdengar suara Ibu? Pertanyaan untuk Anda. Apakah guru juga disebut dengan koruptor? Nurul Fauzia, terdengar suara Ibu? Osima, pertanyaan yang sama. Apakah guru termasuk koruptor? Kalau jualan kayak tadi masuk yang Ya. Ibu Marli. Betul, tetapi di dalam proses pembelajaran yang mana itu adalah jadwal mata pelajaran beliau. Silakan. Menurut saya iya. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan berjualannya pas lagi jadwal pembelajaran itu kan menguras waktu, memotong waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar antar murid dengan guru. Makanya guru termasuk koruptor. Oke. Kalau kita berbicara, terima kasih Osima. Kalau kita berbicara tentang korupsi ataupun koruptor, kita termasuk di dalam dunia pendidikan yang sama terkait politik. Karena kenapa? Karena semaksimal mungkin yang kita tulis dalam RPP, sudah belajar RPP ya, sudah diajarkan ya oleh Bu Soraya ya, di situ Anda membuat skema, waktu, berapa menit pendahuluan, ada absensi, ada pretest atau posttest nanti di awal dan di akhir, ada inti, ada penutup. Jika Anda tidak memaksimalkan durasi yang Anda buat, lalu di sana ada transaksi jual beli, ya, selama 15 menit, kita bisa dikatakan koruptor dalam dunia pendidikan. Karena tidak seyogyanya kita memberikan itu kepada peserta didik. Dan ini nggak boleh ditiru. Dan kemudian hari Anda jadi guru juga tidak boleh melakukan hal ini. Apa yang harus kita kemas di dalam proses yang sebenar-benarnya untuk melakukan gitu ya kegiatan yang sebaiknya ya tadi yang Anda tulis di dalam RPP ya kalau di perguruan pendidikan RPP itu harus Anda jalankan berdasarkan apa yang Anda sudah buat. Jadi tulis yang Anda kerjakan yang Anda tulis. Permasalahannya kalau nanti di dalam kegiatan inti ya itu tidak tercapai, maka indikator yang mana yang tidak tercapai untuk dievaluasi kembali, ditarik kembali kepada RPP minggu depan. Jadi jangan ditinggalkan. Selanjutnya ada peserta didik yang tidak tuntas KKM-nya. Lalu kemana arahnya? Adalah remedial. Tugas kita sebagai guru sampai di situ. Jadi mendeteksi dini, itu masuk di kesehatan mental, psikologi pendidikan, masuk juga di dalamnya yang Bu Marisa ajarkan semua kepada kalian. Ya, nah sekarang statusnya adalah profesi. Kita sedang menjunjung tinggi yang namanya profesi, yaitu sebagai seorang guru. Maka mulai dari kepribadiannya, mulai dari busananya, mulai dari komunikasinya, mulai dari apa yang kita lakukan sampai dengan apa yang kita ucapkan sampai dengan yang kita lakukan itu sejalan.
Sampai di situ ya. Oke ya. Nah, kalau kita melakukan berujung kepada 4 kompetensi yang tadi sudah disebut di dalam undang-undang, ranahnya di situ saja, Nak. Kenapa? Karena nanti judul skripsi kamu semua ini bisa masuk di dalam ranahnya kompetensi, 4 kompetensi, boleh pilih salah satunya. Boleh juga masuk kepada undang-undang dosen dan guru. Nanti ada yang namanya sertifikasi dosen. Kita lihat lagi, kalau sertifikasi dosen, sejahtera nggak guru kita? Atau sertifikasi guru, karena ada sertifikasi guru, ada sertifikasi dosen. Nah, sekarang permasalahannya, apakah guru di Indonesia sudah sejahtera? Karena sertifikasi itu diberikan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penelitian, pengabdian, meningkatkan pendidikannya untuk sekolah lagi atau ikut pelatihan dan sebagainya. Atau uang sertifikasi itu untuk bayar cicilan rumah, atau untuk cicilan motor, atau untuk cicilan perabotan rumah. Kita bisa temukan ketika kita melakukan penelitian. Sampai di situ ya permasalahan kita di Indonesia. Jadi kalau berbicara, sekarang itu gaji guru sudah tidak ada lagi katanya yang rendah. Dievaluasi, diteliti. Masihkah guru di Bekasi mendapatkan nominal di bawah UMR? Nah, kenapa? Mungkin salah satu kebijakan yayasan, kedua dan sebagainya, itu bisa Anda tarik menjadi judul skripsi Anda. Ada lagi, Bu, kenapa ya Bu, kok sekarang itu anak-anak tidak pandai seperti zamannya ibu saya dulu, katanya begitu. Kita lihat lagi kompetensi gurunya. Apakah guru pendidikan agama Islam itu betul-betul jurusannya pendidikan agama Islam? Guru yang mengajar matematika, apakah benar lulusan matematika? Agung, pertanyaan untuk Agung. Jika Agung ya mendatangi sebuah yayasan, sedangkan Agung adalah sarjana pendidikan agama Islam, tapi yang dibutuhkan adalah sarjana bahasa Inggris. Agung piawai, mahir betul dalam bahasa Inggris. Apakah tawaran itu sebagai guru bahasa Inggris akan Agung ambil? Karena gajinya hampir 10 juta. Silakan Agung. Gajinya 10 juta loh Agung. Mau diambil atau enggak jadi guru bahasa Inggris? Gung? Sebentar Bu, lagi mikir. Ya nggak usah dipikirin lagi, jawab aja diambil atau enggak job itu. Jadi ragu ya? Gajinya besar. Nggak diambil karena tidak sesuai Bu dengan jurusan saya. Itu siapa yang kasih kode nggak Walaupun saya walaupun saya mahir dalam berbahasa Inggris. Oke, yakin ya? Jangan sampai nanti ketemu Bu Marliza, kamu ngajar apa? Pendidikan agama Islam. Bukan Bu, saya bahasa Inggris. Nah, oke, ya. Nah, mahasiswa yang saya banggakan, jawaban Agung itu seharusnya yang nanti akan Anda jadikan pedoman. Karena Anda ijazahnya S1 Pendidikan Agama Islam. Sampai kapanpun Anda tidak akan berubah jadi sarjana bahasa Inggris, kecuali Anda kuliah lagi S1 bahasa Inggris. Bu, meskipun saya dapat sertifikat tinggi, iya. Meskipun saya TOEFL-nya hampir 700, iya. Kecuali Anda kuliah lagi bahasa Inggris. Jadi pendidikan yang diakui sebagai seorang guru itu akan dinilai dan mempermudah Anda mendapat sertifikasi guru. Karena sertifikasi guru harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Oke ya, paham sampai di sini ya.
Jadi kalau nanti Pak gajinya 10 juta, kalau jadi guru agama di bawahnya. Oh nggak apa-apa deh, saya jadi guru bahasa Inggris aja. Padahal kita sudah satu apa ya, maksudnya sudah satu kesepakatan nih di kuliah nggak akan nerima gitu. Ya, karena tergiur. Oke, jadi saya percayalah mahasiswa saya nggak akan mungkin melakukan hal itu ya, kecuali kepepet. Kepepetnya gimana Bu Melisa? Kecuali belum lulus. Jadi dosen, jadi guru bantu nggak apa-apa. Tapi bukan sebagai guru ya, guru bantu. Jadi kalau nanti Anda saat ini kan sudah semester 6, Bu saya ngajar gitu. Ya, Intan mengatakan, Bu saya ngajar di sekolah, di SD, SMP, SMA. Di mana? Di SD. Boleh nggak Bu? Ya silakan, karena statusnya itu masih sebagai mahasiswa. Membantu boleh. Bu saya ngajar ngaji. Ya monggo, silakan. Bu saya ngajar TK. Nggak apa-apa. Tapi besok kalau sudah lulus S1, tidak mengajar TK, tidak mengajar SD. Karena kenapa? Kecuali di SD-nya ada khusus mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan khusus dari guru agama Islam. Tetapi pendidikan agama Islam itu biasanya bidang studinya ada di SMP dan SMA. Sedangkan di TK adalah pendidikan anak usia dini, itu guru pendidikan anak usia dini namanya. Kalau SD adalah guru pendidikan sekolah dasar. Jadi beda ya. Kalau Anda masuk di SMP dan SMA, Anda adalah guru bidang studi. Paham? Paham ya sampai di sini ya. Oke. Yuk kita lanjutkan. Kita akan berbicara bagaimana dan definisi pengertian profesi itu sendiri. Ya, kita pasti memerlukan yang namanya teknologi yang canggih. Dengan saat ini ya, kecepatan ya, bagaimana teknologi mempengaruhi kualitas, mempengaruhi gaya, mempengaruhi suasana pembelajaran. Di mana saja, kapan saja, kita bisa melakukan itu. Nah, kalau kita bisa melihat bagaimana selanjutnya kita akan menurunkan dari pengertian profesi ini, dan kapan suatu pekerjaan disebut sebagai profesi, kita bisa lihat. Kriterianya adalah memiliki spesifikasi yang dengan latar belakang teori yang luas, yaitu dengan sarjana, ya sarjana kependidikan atau sarjana kedokteran dan sebagainya. Dan itu juga termasuk di dalam karir yang sudah didesain, dibina secara organisatoris, itu yang memang sudah ada lembaganya, gitu ya, ada organisasinya, ya. Nah, itu bisa kita lihat dari latar belakang keterikatan dalam organisasi profesional, gitu ya, seperti guru yaitu di bawah PGRI. Memiliki otonomi jabatan, memiliki kode etik jabatan, merupakan ya karya bakti seumur hidup kalau memang menjadikan itu karir kita seumur hidup. Bu, kalau seandainya Bu Mariza, kita sebagai guru, tapi juga berwirausaha, ya tidak apa-apa, karena itu adalah pekerjaan yang memang kita bisa lakukan di luar dari pekerjaan kita sebagai guru, tetapi tidak mengganggu proses itu. Ya silakan saja. Ya, tetapi merupakan karya bakti kita seumur hidup, ya kalau kita jadi guru selamanya akan jadi guru dengan masa batas pensiunnya kita, gitu ya. Nah, pensiunnya kan hampir 60 berapa ya, kalau guru itu 68 setahu Bu Mariza ya, atau 65 ya PNS. Nah selanjutnya kalau dosen itu kalau jadi profesor batas pensiunnya 70, diperpanjang jika memang ada karya ilmiah dan sebagainya. Selanjutnya memberikan kontribusi bisa diperpanjang 2-3 tahun lagi. Dan profesor pun dapat tunjangan kehormatan profesornya yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah memberikan banyak gitu ya kemudahan untuk guru yang sertifikasi, meningkatkan profesionalismenya, bagaimana mereka cakap di dalam melakukan proses pembelajaran, meningkatkan kecanggihan ataupun ketepatan guna menggunakan teknologi,
gitu ya. Nah, kalau selama ini kan hanya mengajar di kelas, menulis di papan tulis, mengerjakan menggunakan LKS, sekarang sudah tidak lagi. Karena kenapa? Mereka sudah full selama di Zoom dan juga pekerjaannya bisa dikirimkan melalui Teams, Google Classroom, atau juga paper yang dikirimkan ke dalam Google Drive, gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sebuah profesi itu diakui masyarakat dengan status profesional mereka, dengan adanya dukungan masyarakat, ya, dukungan masyarakat terhadap organisasi itu, dan dibentuknya SK dan pendiriannya, dan ada perlindungan hukum. Nah, ini penting bahwa setiap organisasi itu dilindungi oleh negara. Kita bisa melihat juga bahwa persyaratan kerja yang sehat dengan iklim dan budaya kerja yang sehat, seleksi yang ketat, pekerjaan yang sesuai tupoksi, dan pemberian upah yang sewajarnya. Memiliki jaminan hidup yang layak seperti tunjangan hari akhirnya itu adalah pensiun, ya, terus jaminan kesehatannya seperti BPJS, ataupun kita punya yang namanya KIP dan sebagainya untuk anak-anak sekolah yang memang membutuhkan. Kita bisa lihat lagi mahasiswa, kita bisa lihat lagi anak-anak bahwa apakah ya yang diperbantukan oleh negara itu sudah tepat sasaran belum? Nah, ini bisa kita angkat sebagai judul skripsi kita. Dari tunjangan sertifikasi, dari penerimaan KIP, atau sekarang yang namanya kampus mengajar, kampus merdeka, itu yang disampaikan oleh pemerintah ya berdampak baik tidak untuk kemajuan dan mutu pendidikan di Indonesia. Karena mahasiswa turun ke sekolah yang tugasnya membantu guru. Ingat ya, membantu guru, bukan menjadi guru. Biasanya ini yang sudah KM siapa? KM Hesti gitu ya. Avandi, Titi, itu bisa menarik. Apakah sebenarnya betul menjadi guru pendamping, ya, mendampingi guru, atau sudah dianggap sebagai guru? Padahal baru semester 4 jalan 5 atau 5 jalan 6. Gitu. Jadi sebenarnya permasalahan dalam dunia pendidikan itu banyak sekali. Dari mana Bu kita bisa bacanya? Dari jurnal, dari skripsi kakak kelas kita, dari rasa ketidaknyamanan dan permasalahan yang muncul ketika Anda PKL nanti. Ya. Ketika PKL, catat latar belakangnya. Mengapa anak-anak tidak antusias? Mengapa pembelajaran online tidak secara mutlak memberikan KKM yang tuntas? Atau anak-anak secara online itu nilainya bagus-bagus semua. Kenapa begitu? Tinggi rata-ratanya. Sedangkan prestasi siswa itu bak gunung di laut. Seperti apa, Bu? Seperti gelombang segitu. Oke, sebentar ya, saya bisa aktifkan enggak ya? Seperti ini. Nih, seperti ini. Ya. Jadi, jumlah ini peserta didik yang dapat nilai A dengan peserta didik yang dapat nilai C, ini perbandingannya sama. Nah, di tengah-tengah ini adalah nilai rata-rata. Ibu tulisnya RT aja ya. Nah, rata-rata yang nilainya B. Ini pasti jauh lebih banyak ketimbang anak yang dapat nilai A. Kalau A ada 3 peserta didik, yang C mungkin saja ada 2 peserta didik, ya, selebihnya 20 orang ada di tengah-tengah ini. Ini sudah hukumnya begitu. Karena mahasiswa juga begitu, tidak mungkin semuanya. IPK-nya semua 4,0, itu tidak mungkin. Biasanya yang sering dihafal oleh guru di sini. Di sini sama di sini. Yang di porsi rata-rata itu jarang dikenal. Ini yang pintar pilihan kalian aja. Mau yang terendah sekali atau mau yang paling tinggi sekali. Atau yang mau di rata-rata. Tapi kalau semua nilainya
rapotnya, ulangannya, semuanya nilainya adalah A, harus dievaluasi. Kenapa Bu Marliza? Karena jangan-jangan mereka nyontek secara online. Atau jangan-jangan soal yang guru buat itu terlalu mudah. Atau peserta didik Anda dapat nilainya C semua. Harus juga dievaluasi. Kenapa? Ini jangan-jangan soal yang guru berikan terlalu sulit. Atau jangan-jangan soal ini belum dipelajari. Kita bicara 4 kompetensi kepribadian. Apakah sudah profesional belum? Apakah sesuai dengan pedagogik belum? Sampai di situ nak arah kita sebagai guru. Susah ya Bu ya jadi seorang guru. Enggak kok. Kalau Anda mengikuti sesuai dengan template-nya, sesuai dengan kompetensinya, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa menjadi mungkin. Asal Anda betul-betul peduli dengan yang namanya pendidikan. Oke. Yuk kita kembali lagi. Nah, ini selesai ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Iqbal, ada pertanyaan Iqbal? Iqbal ada pertanyaan? Mungkin saya yang mau bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ya, mengenai pertanyaan Ibu yang dilontarkan ke Saudara Agung, ya. Masalah kita itu lulusan pendidikan agama Islam, tapi ditawarkan bahasa Inggris. Nah, mana ya, Wak? Emang bahasanya kalau seumpama kita bisa dalam bidang Inggris itu, emang nggak Bu jadi guru Inggris gitu, padahal sarjana pendidikan gitu. Ya udah, Tolong. harusnya kuliah lagi. S1 pendidikan bahasa Inggris. Karena ijazah yang diklaim itu adalah pendidikan agama Islam. Tapi saya mahir, kata Adam gitu Bu. Gajinya tinggi lagi Bu. Ya gitu ya. Udah mulai tertarik nih. Tapi kita tidak komitmen dengan apa yang kita ambil. Begitu. Jadi yang pasti, kalau memang yang tadi disampaikan, Ibu sampaikan kepada Agung, tidak akan pernah ada sampai linearitas ke dosen juga begitu. Tidak akan pernah Bu Marliza ngajar kalian yang namanya Al-Quran dan Hadis, karena Bu Marliza background-nya manajemen pendidikan. Tidak akan pernah. Sama dengan Anda sebagai pendidikan agama Islam. Nggak akan mungkin Anda akan bisa diajukan sertifikasinya kalau Anda sendiri sebagai sarjana pendidikan. Sama-sama pendidikan ya Adam ya. Gitu. Meskipun sudah TOEFL-nya 700, sertifikatnya banyak, kalau ngajar di non formal boleh, Adam. Kursus-kursus boleh, tapi tidak masuk di dalam lembaga formal yang ijazahnya dikeluarkan dan diketahui oleh kepala dinas. Tidak boleh. Begitu. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk yang lain, Nabila. Mau mengajukan pertanyaan? Ingin bertanya Bu. Silakan. Mengenai yang tadi Ibu jelaskan mengenai nilai antara nilai A dan nilai C itu kan. Ya. Jadi katanya kalau kita setelah kita mengadakan ujian misalkan, ternyata nilainya itu sama A semua atau C semua, itu kan perlu dievaluasi gitu Bu ya. Yang jadi pertanyaan kan, evaluasi juga itu kan pasti memerlukan waktu juga Bu ya. Nah, kalau kita dapatinya itu pas di semester yang kedua gitu Bu, itu kan berarti kan anak sekolah itu kan harusnya naik tingkat gitu Bu ya. Itu gimana Bu? Kalau misalkan kita di semester 1 kan itu masih bisa kita evaluasi di semester 2 gitu kan. Kalau di semester 2 itu
mendapati seperti itu gimana Bu solusinya? Maksudnya dapatnya apa nih? Dapatnya apa nih? Dapat Misalkan nilainya A dapat semua gitu. semua gitu. Nah itu kita ngevaluasi ke siswa itu apakah jadi siswa itu nggak naik semua atau emang nanti kita evaluasi buat siswa yang tahunnya ajaran baru gitu maksudnya. Oke, baik. Baik. Jika memang ini terjadi di tahun ajaran ini, sebaiknya Anda sudah mulai mendesain, karena kan sekarang tahun ini baru pertengahan semester ya PTS ya. Nah, ini kita bisa evaluasi untuk UAS. Untuk UASnya. Jadi jangan kelamaan sampai nunggu tahun ajaran baru. Karena kenapa saya tidak mengatakan tidak boleh? Karena peserta didik tahun ajaran baru nanti itu ya, berbeda indikasinya ataupun berbeda capaiannya dengan yang tahun ini. Mengapa harus diselesaikan tahun ini? Karena karakteristik peserta didiknya berbeda. RPP-nya kita juga harus buat berbeda, ya. KKM-nya juga berbeda. Karena kenapa? Contoh, Anda jadi guru agama. Tahun ini menerima peserta didik semuanya lulusan dari sekolah negeri yang bacaan Al-Qur'annya belum sempurna. Maka KKM nilai pendidikan agama Islamnya boleh 75. Tahun depan Anda ditugaskan di kelas yang semuanya lulusan pesantren. Masih sama KKM-nya 75. Naik, Nak. 80. Karena ketika kita tes kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran lebih mahir dari sebelum kita. Jadi selesaikan di tahun ajaran berjalan. Baik dari RPP-nya, baik dari segi penilaiannya. Karena di dalam kita membuat soal juga ada yang sukar, sedang, ya, ada yang betul-betul mudah, sedang, sukar. Jangan sukar semua. Berarti yang mudah berapa persen, yang sedang berapa persen. Bu, bagaimana Bu kita tahu ini sedang, sukar? Anda kan ada penilaian harian. Lihat itu. Pilihan ganda 1 sampai 20. Oke? Item soal yang mana? Soalnya yang dijawab betul semua oleh peserta didik. Berarti itu mudah. Selanjutnya dievaluasi lagi. Dari 30, ternyata soal nomor 2, 15 mahasiswa atau 15 siswa. Saya rajin nyebutnya mahasiswa. 15 siswa yang dapat menyebutkan dengan benar. Berarti sedang. Begitu. Jadi sebenarnya kita kembali lagi dari apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Kita lihat lagi soal nomor 30. Oh, ternyata 25 peserta didik yang jawab salah, 5 benar. Sulit. Berarti keluarkan Nak nilai itu lagi. Soal itu lagi dikeluarkan sebagai soal yang dianggap sulit. Gitu. Jangan ucuk-ucuk udah selesai soalnya. Dari mana? Download Bu dari internet. Kita nggak lihat kemampuan peserta didik kita. Nah ini ngasal namanya gurunya. Guru yang buat Google Form-nya, guru yang tahu nilainya, guru yang memasukkan semuanya. Kok ngambilnya di internet? Ini kan sembarangan namanya. Kapan kita mau jadi profesional kalau seperti itu? Gitu. Nah, kalau yang tadi Taufik sampaikan, Bu, kalau nilainya A semua, yuk kita evaluasi di UTS tersebut untuk dinaikkan kepada UAS. Berarti kalau semuanya bisa jawab, kita pilih-pilih yang memang nilai hariannya mulai dari tingkat terendah sampai dengan soal yang dari yang mudah, sedang sampai dengan sukar. Gitu ya Taufik ya. Jadi pelajaran sebagai seorang guru itu harus matang betul kita. Mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Ya, itu ya. Nah, Ibu, maksud saya kalau terjadinya itu di pas UAS gitu Bu, nah, itu kan kita berbenahnya juga sulit gitu. Oke, kalau sudah di UAS, berarti perbaikan untuk ditindaklanjuti pada tahun yang akan datang. Boleh, karena sudah sampai di UAS.
gitu. Tetap harus ada perbaikan. Kita sebagai seorang guru harus perbaikan. Oh, ternyata soal yang saya buat terlalu mudah ya. Atau dalam proses pembelajaran daring ini mereka semua bisa dibantu oleh orang tua atau mereka bisa buka Google yang ada di rumah. Nah, itu juga dievaluasi. Jadi, Bu, kalau seandainya proses pembelajarannya mereka dapat A semua, kita nggak tahu Bu mereka jujur atau tidak. Ada siasat yang harus kita lakukan adalah ada pengerjaan di mana mereka mengerjakan layar Zoom-nya harus terbuka. Ya, layar Zoom-nya harus terbuka. Soalnya kalau soal pilihan ganda ada batas waktunya, jadi kita bisa prepare mana peserta didik yang belajar, yang serius dan sebagainya. Dan kalau memang tidak bisa melakukan Zoom dengan pengerjaan bersamaan, berarti kita tidak boleh berorientasi kepada nilai hasil akhirnya, karena tidak boleh nanti ada yang juara 1, juara 2, juara 3, tidak boleh. Karena mengapa? Semuanya nilainya sama dalam proses pembelajaran daring. Berarti yang kita akan lihat adalah apakah peserta didik tuntas dalam melaksanakan proses pembelajaran yang ada selama proses pembelajaran daring. Ya, anak bisa menyebutkan saya mengerjakan dengan jujur, benar nggak jujur? Jangan-jangan buku pelajarannya ada di sebelahnya. Gitu ya Taufik ya, tetap dievaluasi untuk tahun-tahun yang mendatang, tetapi tidak diambil untuk mengambil keputusan KKM di tahun yang sedang berjalan. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang lain silakan. Saya ingin nanya Bu. Silakan. Tadi kan dijelasin ya, yang pertama kali kita baru kuliah tadi dijelasin tentang kepala sekolah ya Bu. Yang saya ingin tanyakan ini, jika kepala sekolah tersebut tutup usia atau bilang meninggal, maka yang akan menggantikan kepala sekolah ini siapa Bu? Iya, baik. Sedangkan proses pembelajaran ini belum selesai gitu Bu. Masa akhir sekolah ya, seperti bukan semester guru ya. UAS ini belum selesai. Sekolah ya. Ini kepala sekolah atau guru? Iya. Iya. Iya, Kepala maksudnya? sekolah Bu. Jika kepala sekolahnya tutup usia, yang akan menggantikan kepala sekolah ini siapa Bu? Karena kan kepala sekolah ini yang mengatur dan memimpin Bu. Oke, baik. Baik. Mahasiswa yang saya banggakan, kalau kita berbicara tentang siapa yang menggantikan, kita kembalikan ya, kalau sekolah swasta itu diputuskan oleh keputusan yayasan. Oleh keputusan yayasan. Siapa yang akan dijadikan untuk kepala sekolah yang bersangkutan. Ya. Tapi kalau di sekolah negeri itu kita kembalikan karena SK yang memberikan adalah kan PNS ya. Kalau PNS kan kebijakan ada di Dinas Pendidikan dan juga kementerian. Berarti kita menunggu SK sementara. Siapa yang menjadi PLT dan nanti akan ditugaskan kepala sekolah yang baru. Yang mungkin saja tidak berasal dari sekolah tersebut. Karena biasanya peralihan tugas itu dari sekolah mana nanti dialihkan ke sekolah yang memang kita tidak tahu ditempatkan di mana saja. Begitu. Jadi bukan yang saat ini kita jadikan PLT dan sebagainya, enggak ya, kecuali nanti itu adanya yayasan. Kalau yayasan kan berhak mereka memutuskan sendiri. Tetapi kalau menurut dari PNS dan kementerian itu kita kembalikan lagi bahwa siapa yang akan ditugaskan nanti menjadi kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Gitu, kalau PNS. Oke? Jadi ada dua versi ya, yayasan, sekolah swasta, dan sekolah negeri. Gitu. Bu, kalau tidak ada, belum ditugaskan, sampai belum di SK-kan juga Bu, dan belum ada kepala sekolahnya, apakah sekolah itu tetap harus berjalan? Iya, tetap harus berjalan. Karena di situ ada wakil kepala sekolah. Selama wakil kepala sekolah tidak ada tugas dan kewenangan menggantikan atau yang disebut dengan PLT, tidak berhak merangkap jabatan. Ingat, tidak berhak merangkap jabatan. Kecuali suratnya memutuskan ya PLT sebagai kepala sekolah sampai dengan batas ditentukan. Silakan. Karena jadi kepala sekolah nanti kan dibiayai juga oleh pemerintah kalau yang negeri. Nah sekarang jadi wakil ada uangnya, jadi kepala sekolah ada uangnya. Sampai di situ juga difikirkan oleh pemerintah. Begitu ya.
Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Berapa lama Bu? Kembali lagi kepada keputusan dari dinas tersebut. Apakah secara selektif ya calon-calon kepala sekolah yang akan ditempatkan sudah bersedia? Atau jangan kepala sekolah yang ditempatkan dan ditugaskan menolak. Kita kembali lagi. Kalau menolak berarti harus ada pengunduran diri untuk menolak. Alasannya apa? Pasti alasannya harus rasional, gitu ya. Ditempatkan yang jauh atau karena dalam keadaan kondisi keluarga atau suami sakit dan sebagainya, bisa beri alasan. Tapi kalau hanya alasannya jauh itu nggak boleh, karena PNS akan ditempatkan di mana saja. Begitu, dan kita harus pindah tugas. Ya, kecuali yayasan. Kalau yayasan ditunjuk siapa saja bisa. Di SK kan hari itu, dilantik hari itu, ya diberikan tunjangan. Selesai. Bu, boleh nggak gurunya diangkat sebagai kepala sekolah kalau yayasan? Ya silakan. Kalau yayasan memberikan amanah terbesar dengan guru, mungkin saja guru pendidikan agama Islam, Jana sebagai guru, ya diangkat sebagai kepala sekolah. Ya sudah, status Anda dengan SK terbaru yaitu sebagai kepala sekolah. Tetap ngajar Bu, dengan tupoksi yang pasti akan lebih sedikit dibandingkan guru-guru sebelum Anda jadi guru. Itu karena pasti ada rapat, menyelesaikan tugas-tugas, melihat guru, menilai kinerja guru, menilai proses yang ada peningkatan mutu dan sebagainya. Gitu ya, Jannah. Iya, baik Bu. Terima kasih. Silakan. Sama-sama silakan yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Aulia, ada pertanyaan Aulia? Enggak, Bu. Ada pertanyaan? Enggak ada. Putri? Ya, pesan Bu Marliza. Ketika nanti Anda ditempatkan di PKL, kan Ibu nggak tahu ya kalian akan memilih ataupun ditempatkan di sekolah mana. Prosesnya kan akan mengurus dulu di Kemenak, Kanwil. Tolong Anda terjemahkan 3 bulan itu selama Anda PKL, masalah apa sih sebenarnya yang muncul di dalam sekolah? Karena setiap sekolah pasti berbeda. Apakah cenderung guru yang tidak menguasai IT, atau fasilitas ataupun sarana dan prasarana sekolah kurang menunjang? Ada sekolahnya yang elit, ada infokus, ada apa saja lengkap, tapi gurunya nggak bisa menggunakannya. Sama saja bohong. Sekarang gurunya pinter-pinter semua, sarana prasarananya, tapi tidak menunjang, juga kurang. Gimana caranya? Yuk, kepala sekolah lah, yang kreatif. Gimana caranya ya untuk menjadikan sekolahnya itu menjadi sekolah yang favorit. Kenapa favorit? Supaya menjadi pilihan peserta didik untuk memasukkan untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa sekolah ini bagus. Sesama SD. Tapi kok SD yang di Jalan A itu lebih banyak ya Bu ya muridnya? Kenapa? Oh, ternyata sekolah itu prestasinya banyak. Oh, ternyata gurunya sudah S2 semua. Oh, ternyata fasilitasnya mendukung. Banyak kan? Jadi, sesama sekolah harus punya daya jual. Paham sampai di situ? Bukan karena memang sekolah bagus terus tidak mau meningkatkan mutu, itu juga salah, karena setiap sekolah akan memuncak tingkatnya ketika mereka akan berbenah diri. Banyak sekolah-sekolah baru yang akan dibuka dengan hadirnya lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang sendiri. Kita terpinggirkan. Tapi ingat, jikapun fasilitasnya banyak, maka biaya pendidikan akan tinggi. Mau gratis? Siapa yang mau biayain? Ya, karena sekolah negeri banyak. Pendidikan itu adalah investasi yang memang tidak bisa dibayar hari ini.
Sarah jadi guru, pendidikan yang Anda tempuh adalah 4,5 tahun di UIA. Contoh, Bu, saya jadi guru kok gaji saya kecil. Katanya investasi, kata Bu Marliza. Tidak bisa dibayar sekarang, nak. Nanti 5 tahun kemudian, ketika kita sudah jadi orang yang sudah cakap, sudah banyak pengetahuan, sudah banyak keterampilan. Dulu Bu Marliza dibayar berapa jadi guru TK? 150.000. Sekarang, tahun berapa ya jadi guru TK ya? 2008, 2010, berarti 12 tahun yang lalu lah ya, saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan. 12 tahun yang lalu baru saya rasakan berkali-kali lipatnya saya dapat. Begitu. Itu namanya investasi. Jadi jangan satu masuk di sekolah ini, tahun depan keluar, cari sekolah lain sebagai batu loncatan. Jangan semua jadi batu loncatan. 2 tahun menapak, rasanya kurang oke, salarinya kurang oke, pindah ke sekolah yang tempat lain. Kalau sudah nyaman, prestasi sudah bagus, menetap nak di sekolah itu. Kalau dulu saya kan dari guru TK, kepala sekolah SD, langsung ke perguruan tinggi. Di sini saya menetap, karena karirnya puncaknya di sini. Bagi saya, begitu. Dari 150 sampai dengan berapa juta saya dapatkan, itu dibayarnya setelah puluhan tahun. Jadi jangan langsung, Bu, kata Bu Marliza, ini investasi. Berarti ketika saya keluar dari UIA, saya harus dapatkan puluhan juta. Boleh. Mau ngapain sambil apa? Sambil dagang, boleh. Tapi jangan langsung dicerna, saya akan dapat puluhan juta. Itu semua nanti akan mengiringi, nak. Ya, karir Anda itu akan mengiringi dari Anda yang mau belajar banyak. Tapi kalau Anda cuma pasrah, habis ngajar pulang, habis ngajar tidur, nggak ada. Mau baca buku nggak ada, mau bikin paper nggak ada, mau bikin jurnal nggak ada. PW aja, mager aja gitu. Jadi guru kan nggak boleh mager ya. Apalagi kalau ngajar. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran banget. Ibu nggak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gregetan ya. Jadi guru harus lantang. Kalau ngomong tidak ya tidak. Seperti kita belajar nyanyi, vokal. Ya. Anda akan mengajarkan di depan kelas, itu sampai di belakang suara Anda terdengar. Tapi bukan teriak ya. Berbeda cara mengajar tegas dengan teriak. Pastikan peserta didik itu terdengar sampai di belakang. Pastikan PowerPoint yang Anda buat itu terbaca sampai di belakang. Jangan sampai isi makalah Anda masukkan, tulisannya kecil-kecil kayak semut. Anak yang di belakang tidak kelihatan, kasihan. Jadi pastikan membuat PowerPoint dengan menarik dan tidak memindahkan isi makalah di dalam PowerPoint itu. Oke? Nah, kapan saya akan bisa menyaksikan mahasiswa? Nanti ketika PKN. Di situ diuji nyali Anda. Jangan-jangan masuk ke kelas gemeteran. Ya. Bu, jadi takut. Loh, ini terjadi loh dengan kakak kelas Anda. Sampai pingsan mau masuk ke kelas. Ada yang kesurupan masuk ke dalam kelas. Macam-macam cerita. Persiapkan. Pakai jasnya. Kemarin Ibu suka intip-intip loh ya profilnya mahasiswa tuh ya. Statusnya. Oh, pakai jaket, pakai ini blazer, cakep banget. Tapi Bu mau protes. Kalau lemper, warnanya hijau semua, bagus. Mahasiswa, warna coklat semua, di foto gelap nak. Atasnya pakai jilbab yang ada renda-renda bunganya. Beli jilbabnya aja, kombinasi. Kalau Bu Marliza kan memperhatikan sekali penampilan ya. Dari atas ke bawah warnanya coklat semua. Digabungin jadi satu, nggak kelihatan. Ada desainnya. Gitu ya. Nah yang laki-laki kalau pakai kemeja pasti ada dasinya. Dasinya juga jangan dasi kupu-kupu gitu ya. Oke ya. Ibu menambahkan aja supaya nanti besok bisa beli yang agak lebih susu warnanya gitu ya. Jadi ada kombinasi yang tidak menyatu. Karena Bu Marliza kan pakai baju warna kuning. Ada kombinasi warna hijau. Tarik jadi warna jilbab.
gitu. Kalau kuning-kuning semua, oke, bisa. Jadi sebenarnya jadi guru itu mengindahkan mata, paham nggak? Mengindahkan mata peserta didiknya. Kalau gurunya aja pakainya jilbabnya hitam, bajunya hitam, dalemannya hitam, semua hitam. Bu mau ngajar atau mau ngelawat? Ya. Atau hari ini ibunya pakai jilbab warna hijau, besok hijau lagi, besok lagi hijau lagi. Jangan-jangan jilbabnya nggak pernah dicuci ya, Bu Guru? Oke, ya, karena ada anak-anak yang maunya lihat hari ini warna pink, besok warna itu, ya harus banyak-banyak. Bu, saya nggak suka Bu, warna yang lain aja, warna krem, ya nggak apa-apa. Tapi kremnya warnanya agak berbeda, ada listnya, ada indah sebagainya, gitu ya. Ibu Marisa mengajarkan supaya orang lain juga melihat kita sudah mempersiapkan dan matching antara atas dan bawahnya, dan kalian juga mempersiapkan lebih pede loh, lebih percaya diri, betul. Itu yang Ibu ajarkan. Meskipun kita mengajarnya dengan baik, tapi kita juga menggunakan pakaian saja kebesaran, kita nggak enak. Pakai sepatu kebesaran atau kekecilan juga nggak enak. Nah, yang pas-pas aja, yang memang indah di mata, gitu ya. Karena senang kalau mahasiswa sudah punya seragam sendiri, bagus gitu ya. Tapi nanti di-matchingkan supaya, ya namanya ibu, saya kan ibunya Anda di Prodi, jadi wajar lah kalau protes, dan kalau cerewet itu wajar. Karena nanti mahasiswa baliknya ke Bu Marliza juga kalau ada kasus apa-apa ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Lia, ada pertanyaan Lia? Ya, ada ya. Nah, judul yang tidak linear dengan jurusannya. Minyak goreng. Di mana hubungannya dengan pendidikan yang benar-benar aja jurusannya apa, kok nelitinya apa, pengaruh